Tapi hari ini berbanding terbalik ya. Gitu di sini untuk penguapan atau uap fumarola itu kecil ya. Itu. Dan hal itu sih wajar ya gitu karena beberapa kali juga seperti itu tahun 2018 juga di sekitar sini juga muncul seperti itu. Dan itu memang hal-hal yang wajar karena dulu di sini ini pusatnya untuk istilahnya sisa-sisanya celah-celah letusan tahun 2014 ya. Itu yang di situ itu juga yang ada keluar asapnya itu yang sekarang udah mengecil. Itu adalah berjumpa kembali dengan channel KVO TV. Hari ini tanggal 14 Januari tahun 2022. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan ini karena dari dukungan Anda channel ini bisa berkembang gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe karena subscribe itu kata YouTuber itu gratis. Ya, hari ini tanggal 14 Januari tahun 2022. Itu biasa hari ini adalah kami melakukan pengukuran suhu air danau kawah secara manual ya, dan pengamatan visual secara manual. Dan hal ini memang sering kami lakukan gitu ya. Walaupun kami sudah memasang alat yang istilahnya bisa dilihat secara jarak jauh, tapi kami juga secara rutin juga melakukan pengamatan secara visual ke lapangan langsung. Hari ini kami untuk istilahnya hal itu untuk meng-cross check ya, gitu biar kami itu percaya betul bahwa data yang kami tangkap dan kami terima yang di pos pengamatan Gunung Klut yang ada di Margomulyo itu benar-benar valid gitu. Dan penampakan ini berbeda jauh dengan ini ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu gitu di sekitar sini itu banyak muncul yang kalau kami menyebutnya itu semacam fumarola ya. Di situ di sini itu banyak muncul fumarola, asap atau uap gitu.
Tapi hari ini berbanding terbalik ya. Gitu di sini untuk penguapan atau uap fumarola itu kecil ya. Itu. Dan hal itu sih wajar ya gitu, karena beberapa kali juga seperti itu. Tahun 2018 juga di sekitar sini juga muncul seperti itu, dan itu memang hal-hal yang wajar karena dulu di sini ini pusatnya untuk istilahnya sisa-sisanya celah-celah letusan tahun 2014 ya gitu. Yang di situ itu juga yang ada keluar asapnya itu yang sekarang udah mengecil, itu adalah bekas sumbat lava tahun 2014 gitu ya, yang pada awal pembangunan untuk rehabilitasi terowongan di Gunung Kelut, yang di lokasi itu ditimbun oleh material yang kerukan yang dari terowongan yang di sana itu. Makanya di situ muncul lama-lama kan ada istilahnya ada tekanan yang tinggi, yang kalau istilahnya kalau orang sakit perut itu masuk angin ya, itu istilahnya anginnya nggak bisa keluar. Itu makanya di situ istilahnya ada tekanan yang nggak tinggi dan penguapannya lebih besar gitu. Tapi sekarang udah keluar gitu, jadi sekarang udah mengecil gitu ya, begitu. Dan begitu pula dengan bualan yang di sana itu. Sebetulnya bualan yang di sana itu adalah hal-hal yang wajar ya, karena bualan yang di sana itu yang putih itu seperti yang kalau itu yang munyer-munyer itu ya, itu adalah di sana juga bekas untuk lubang celah letusan tahun 2014 ya gitu. Dan itu hal yang wajar kalau dulu itu terendam air gitu ya, terendam air, dan waktu itu airnya sampai segini ya, sampai batas yang segini gitu. Terus berhubung untuk terowongan yang di sana yang di inlet itu mungkin belum lancar, makanya air sampai setinggi segini gitu. Sekarang untuk inlet sudah cenderung lancar dan debit air istilahnya volume air untuk turun, makanya bualan yang di sana itu kelihatan. Selain itu, danau kawah yang di sini itu sudah mengalami pendangkalan gitu. Pendangkalannya disebabkan apa gitu ya, material pasir hasil sisa letusan tahun 2014 itu yang di pinggir-pinggir kawah di sana di sekeliling danau ini, yang awalnya numpuk di atas sekarang sudah terbawa kembali masuk ke dalam danau, sehingga apabila material pasir itu masuk ke dalam danau, maka danau itu mengalami pendangkalan, dan otomatis bualan yang tadinya nggak kelihatan itu jadi kelihatan. Karena apa? Karena gelembung-gelembung gas yang itu yang biasanya itu di kedalaman, kalau tahun 2000 sebelum tahun 2007 itu kedalaman kawah itu sekitar 38 meter, kemungkinan untuk saat ini kedalaman kawah itu tidak sampai segitu ya gitu. Makanya untuk bualan atau gelembung-gelembung gas, tekanan gas dari celah-celah gunung api sisa letusan tahun 2014 itu, makanya kelihatan seperti itu gitu. Dan kami sebetulnya sudah mengusulkan ke kantor pusat kami untuk dilakukan pengukuran istilahnya untuk survei ini ya, profil kedalaman danau kawah gitu, biar kami itu istilahnya yang jadi pemat gunung api di sini itu tahu gitu seberapa dalam sih sebetulnya danau kawah Kelut untuk saat ini gitu. Jadi kalau mungkin bagi pemirsa atau pengunjung yang baru datang ke sini, kalau melihat bualan seperti itu pasti apa istilahnya ya, gumun, heran gitu ya, terheran-heran. Gunungnya umup gitu. Padahal itu sebetulnya sudah kelihatan dari dulu tahun 2014 gitu ya, begitu. Dan perlu diingat pula gitu ya, untuk status Gunung Kelut hari ini itu masih dalam status normal gitu. Dan untuk peningkatan status itu istilahnya kalau dari normal ke waspada itu di Gunung Kelut patokan utamanya itu adalah seismik gitu. Seismik atau kegempaan, terutama gempa-gempa vulkanik ya, baik vulkanik dalam atau vulkanik dangkal gitu. Karena untuk Kelut insya Allah untuk istilahnya kalau apa, tanda-tanda kenaikan status itu sangat jelas sekali ya, terutama dari seismiknya dulu. Habis itu diikuti oleh peralatan-peralatan yang lain gitu, misalnya dari suhu air gitu ya,
dari pengukuran EDM, dari pengukuran deformasi sistem trigonometer gitu, atau dengan metode GPS atau dengan metode-metode yang lain, misalnya gas gunung api gitu ya, seperti itu. Jadinya tidak terpatok kepada satu data saja gitu ya. Jadi patokannya untuk Gunung Kelut itu dari tahun 90, 2007, 2014 itu adalah dari segi kegempaannya. Dan hal itu sangat jelas sekali. Gitu. Seperti tahun 2014 itu 3 bulan sebelumnya gitu ya. Waktu itu saya sudah ngomong dengan Pak Aluk ya. Pak Aluk itu adalah penanggung jawab data untuk Gunung Kelut. Saya sudah bilang gitu, saya sudah mengingatkan Pak Aluk, ini stasiun seismik yang paling jauh. Waktu itu yang paling jauh itu di stasiun Umbuk. Gitu saya bilang ke Pak Aluk bahwa di stasiun Umbuk ini sudah mencatat gempa gitu yang biasanya tidak ke gempa Gunung Kelut atau gempa vulkanik itu tidak sampai di Gunung Umbuk, catat dengan sangat jelas sekali. Dan waktu itu di bulan November Desember itu ya, sebelum 2014 itu kami sudah istilahnya udah ini ya, data itu udah masuk ke kantor kami gitu ya, bahwa kantor kami itu istilahnya untuk suruh apa ya, istilahnya untuk berhati-hati, dan untuk istilahnya untuk Kelut itu waktu itu jadi prioritas gitu ya, gitu untuk diperhatikan gitu. Memang jelas gitu, tahun 90 itu 3 bulan sebelumnya, sebelum erupsi Kelut, data kegempaannya jelas, grafiknya juga jelas gitu ya. Misalnya dari bulan ini misalnya 1 2 dan naiknya drastis sekali. Tahun 2007 pun juga seperti itu, tahun 2014 pun juga seperti itu. Jadi kami kalau suruh kapan kira-kira Gunung Kelut meletus, kami tidak bisa. Yang bisa kami lakukan adalah mengikuti tanda-tanda dari Kelut gitu ya. Dan dari tanda-tanda itu kami baru menaikkan statusnya gitu, dari normal ke waspada gitu, dari waspada ke siaga, dan siaga tuh ke awas. Dan setelah awas gitu, kita juga nggak bisa menentukan kapan kira-kira gunung itu akan meletus gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mengasih warning ke masyarakat. Toh pun kalau nanti itu nggak jadi meletus juga nggak apa-apa. Kalau meletus paling tidak kami sudah bisa menginformasikan informasi itu bahwa masyarakat sudah siap untuk dievakuasi begitu. Piro? June. Ya, hari ini suhu air Danau Kawah 38,9 gitu. Bahkan pernah juga sampai 29 derajat Celcius. Kayak gitu. Kita akan melihat ini ya, yang kemarin itu di sini ini uap fumarolanya itu tinggi sekali ya. Sekarang sudah cenderung menurun. Tuh. Ya, ini ada ini ya.
Ini dulu urukan di sini nih. Ini urukan. Gitu. Berbahaya ini. Ini masih bisa turun ini. Dan dulu tuh airnya sampai surut ke sana ya, gitu. Udah sampai sana. Ya, begitu tadi ya, teman-teman mitigasi. Kami sudah selesai melakukan pengukuran suhu air Danau Kawah. Dan perlu kami ingatkan juga ya, gitu, bahwa peningkatan itu ya, step-step peningkatan. Misalnya untuk Gunung Kelut itu, terutama patokannya adalah dari kegampaannya dulu, gitu. Kalau untuk suhu air danau itu adalah mengikuti. Gitu. Jadi patokan utama di Gunung Kelut itu adalah dari segi kegempaannya dulu, gitu. Baik gempa vulkanik, itu ya, vulkanik dalam atau vulkanik dangkal, itu. Ya, terima kasih. Demikian tadi. Semoga informasi ini tadi bermanfaat. Gitu. Dan jangan lupa like, komen, subscribe gitu ya. Karena subscribe itu katanya YouTuber itu katanya gratis alias tidak bayar.